Trio Gam, Sutomo, dan Emi kembali ke guild untuk memperbarui kartu status mereka. Sekarang dia telah mencapai level 10, level penyembuhan Sutomo juga telah meningkat, dan sekarang menjadi High Health. Jika dia menaikkan levelnya, itu akan dapat menghidupkan kembali anggota party dalam waktu 3 menit setelah kematian mereka. Setelah mendapat konfirmasi, Sutomo langsung mendatangi resepsionis dan meminta untuk menarik sejumlah uang. Nah, kalau begitu, ini satu permata berkualitas tinggi. Oh, tolong sertakan uang tunai karena ini juga akan termasuk sertifikat penilaian. Kena kau. Sutomo menyerahkan kartu statusnya di konter saat dia berbicara dengan resepsionis. Di guild, mereka juga memiliki lembaga keuangan yang memungkinkan Anda menyimpan uang dalam tas ajaib besar yang dibuat khusus. Sutomo sangat menyukai rasanya, jadi tentu saja dia sering menggunakannya. Layanan itu penting bagi para petualang yang menanggung risiko mati dan kehilangan barang-barang mereka. Jika ada masalah di dekat guild, staf mereka akan menanganinya. Anda bisa meninggalkan peralatan Anda di guild sehingga jika Anda mati, Anda tidak akan kehilangan banyak. Beberapa penjelajah bahkan memilih untuk menyimpan sebagian besar peralatan, rune, dan game mereka di guild dan keluar hanya dengan satu potong pakaian. Ayo keluar dan lihat berapa banyak yang bisa kita makan. Aku yakin aku akan mengalahkanmu. Setelah melihat Sutomo menerima 100.000 G dari resepsionis, Emi terombang-ambing seperti kucing yang baru saja menangkap ikan. Yipi, hore, Sutomo, apa kamu yakin? Berbeda dengan Emi yang bernyanyi sembarangan, Gam menatap Sutomo dengan serius dan mengangkat alisnya. Sutomo berusaha menyembunyikan suaranya agar Emi tidak bisa mendengarnya. Aku ingin mendiskusikan pencarian Dungeon yang akan kita lakukan besok, tapi untuk kalian, itu mungkin sedikit menegangkan, jadi mungkin lebih baik kita duduk dan makan sambil mendiskusikannya. Kalau begitu, kurasa aku akan mengikuti petunjukmu. Bagaimana kalau kita makan di The Barrel's Head? Saya pikir Emi dilarang dari sana. Bagaimana dengan The Fish Diner? Ini memiliki reputasi di kalangan kucing karena mereka memasak ikan hidup di sana. Petik 2. Tentu, ayo pergi. Sutomo mengacungkan jempol kepada Gam saat mereka kembali ke Emi, yang tampak bersemangat. Mereka meninggalkan guild di malam hari, ketika jalanan benar-benar redup, dan lampu dari rune api mulai menyala. Gam melakukan perjalanan di jalan berbatu tanpa ragu-ragu. Di sini, Emi mengguncang tubuhnya dengan gembira ketika dia melihat maskot ikan besar di depan restoran. Di sini, biasanya mahal dan ramai. Seharusnya tidak ada banyak orang saat ini. Mengikuti Emi, yang bertingkah seperti anak kecil, Gam memasuki restoran. Sutomo mengikutinya sambil menatap ikan berwarna-warni yang mereka pamerkan. Mereka diterima oleh rubah biru dan manusia ikan yang tampaknya mampu menumbuhkan anggota badan. Ketika semua orang sudah duduk, seorang nelayan tinggi datang ke meja mereka dan membagikan gelas kaca sambil bernyanyi. Kemudian, air dibuat menggunakan sihir dan dituangkan ke dalam gelas kosong. Dalam upaya pamer, para nelayan menari sambil membagikan menu. Emi memesan berapa banyak yang dia anggap cocok dan menyampaikan pesanannya ke Gam dan Sutomo. Makanan segera diantarkan kepada mereka. Roti hitam berbentuk seperti baguette dengan salad rumput laut. Sepiring kecil ikan goreng yang dimasak seluruhnya dalam berbagai sashimi berwarna-warni. Dan seekor ikan yang begitu besar Sutomo tidak bisa menahannya dengan kedua tangan meskipun dia mencobanya. Ketika semua makanan hampir di meja, Emi mulai mendesak Sutomo untuk makan, mengatakan dia akan menjadi yang pertama menang. Sutomo tidak melanjutkan pembicaraan dan mulai melamun tentang memiliki kecap di atas sashimi. Besok akan menjadi organisasi party kita, dan kurasa aku akan menggunakan Gam sebagai tank. Tangki. Emi mencondongkan kepalanya ke depan sambil menggigit besar. Yah, tank memainkan peran sebagai perisai pesta. Bisakah kamu melindungi Sutomo? Itu akan menjadi pasangan yang cocok untuk seekor anjing. Saya tidak keberatan. Emi berbicara sambil menunjukkan senyum lebar. Gam, yang telah diberi pengarahan sebelumnya oleh Sutomo, menjawab dengan cepat. Karena Gam adalah seorang ksatria, bisakah kamu menggunakan keterampilan apapun yang mencuri energi musuh? Yah, aku sudah lama tidak menggunakannya, jadi aku mungkin sudah lupa. Ada yang disebut combat cry, yang sepenuhnya melawan musuh. Saya ingat ada banyak orang seperti itu juga. Petik 2. Kamu mungkin harus menggunakan keahlianmu untuk melengkapi serangan normalmu untuk menarik perhatian musuh. Namun, statistik Anda tidak memenuhi gaya itu. Emi akan mengalahkan monster satu persatu denganku, dan aku akan perlahan menyembuhkan luka yang kau derita selama pertempuran. Hah?
Emi yang sedang asyik makan ikan berhenti mengunyah karena namanya dipanggil. Saya tidak berpikir Emi harus banyak bergerak, dan saya yakin dia seharusnya hanya fokus pada satu hewan pada satu waktu. Pertama-tama, kita harus menghajar monster-monster itu. Ya, bahkan jika Gam tidak bisa mengalahkan monster-monster itu, kita akan menyuruh Emi melakukannya karena itu akan berhasil. Jangan repot-repot. Jika itu aku, itu akan terlalu mudah. Sashimi demi sashimi, Emi memasukkan semuanya ke dalam garpu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sutomu memesan segelas air dan perlahan meminumnya. Gam, kurasa kamu tidak akan bisa menangkap serangan musuh dengan efektif sekarang. Ingat, ini adalah peran yang paling memberatkan, dan menurut saya itu menantang, jadi terima kasih. Yah, aku tidak keberatan jika menurutmu itu yang terbaik. Terima kasih. Saya mungkin juga membuat kesalahan di awal dan menerapkan keterampilan penyembuhan pada musuh, jadi kita harus melatih peran kita di padang rumput terlebih dahulu. Saya ingin mencapai rawa pada akhirnya. Petik 2. Dipahami. Gam, yang telah memasukkan sebagian ikan besar ke dalam baguette, melemparkannya ke mulutnya. Mari kita lanjutkan percakapan saat berada di Dungeon. Selamat makan. Dan dengan itu, Sutomu dan Gam bergabung dalam pesta bersama Emi. Tangis-menangis. Hampir bersamaan dengan teriakannya, gelombang merah keluar dari tubuh Gam. 5 goblin yang terkena mantra mulai berjuang. Mereka meneriakkan beberapa penghinaan dan mulai menyerang Gam. Tidak seperti hari sebelumnya, Gam mengenakan perlengkapan yang layak, memegang tongkatnya di sebelah kanan dan perisai perak di sebelah kirinya. Sutomu menamparkan goblin caring dengan tangannya. Sementara itu, Emi sedang bermain-main dengan set baju besinya, ketika dia menusuk leher goblin dengan pedangnya. Di depan Sutomu, kelima goblin itu tiba-tiba berubah menjadi permata. Sutomu berlari menuju permata dan mengambilnya dengan tergesa-gesa, waspada terhadap lingkungan sekitar. Karena dia tidak melihat musuh mendekat, dia melanjutkan dan meletakkan permata di dalam tas ajaibnya. Saat ini, rombongannya dapat naik ke lantai 9, di mana mereka merasakan nafas alam di tengah padang rumput yang luas. Saat dia melihat ke atas, dia melihat sebuah gerbang hitam besar membelah ruang di depannya. Sutomu, ini adalah gerbang ke lapisan ke-10. Petik 2. Ya, mari kita periksa. Oke, Gam bergegas ke depan menuju gerbang hitam. Rerumputan telah menyebar di sekitar gerbang hitam, tetapi bagian tengahnya tidak memiliki kehidupan, dan gubuk-gubuk kayu didirikan secara tidak teratur di atas tanah yang rata. Begitu orang terakhir, Sutomu, masuk, gerbang hitam itu tertutup. Dengan itu, sekelompok goblin bergegas keluar dari gubuk membawa tongkat dan pedang. Ada juga sekitar 50 dengan busur dan anak panah. Ketika beberapa goblin kebiruan muncul dan meneriakkan teriakan perang mereka semua mulai menyerbu ke arah Sutomu. Melindungi. Saat Sutomu membanting tongkat putihnya ke tanah, warna seperti ceri kemudian mengelilingi ketiganya. Beberapa goblin fokus pada Sutomu, dan beberapa lainnya menembakkan panah ke arahnya. Tangis-menangis. Gelombang merah yang sama dari beberapa waktu lalu menyebar di sekitar Gam. Sebagian besar goblin mulai berjuang di sekelilingnya. Dalam upaya putus asa, mereka terus menembakkan panah mereka. Sutomu mengarahkan tongkatnya ke arah para goblin. Sebuah pisau tak terlihat memotong bagian depan kaki goblin saat mereka jatuh ke lantai. Kemudian, 2 pasang serangan datang di sisi pemanah. Emi, yang diam sampai sekarang, melemparkan goblin yang menyerang ke belakang. Emi memotong goblin seolah-olah dia sedang memotong rumput. Para goblin yang tidak terpengaruh oleh mantra mereka melompat ke arah Gam, yang akhirnya menghancurkan semua tengkorak mereka dengan perisai peraknya. Mereka kemudian ditikam dan diubah menjadi permata. Namun, mereka masih kalah dalam permainan angka. 10 goblin saja tidak cukup untuk mengalahkan Gam. Armor peraknya dapat menahan beberapa pukulan saat goblin mengejar. Seorang goblin yang tertawa gila sambil mengangkat dadanya kepalanya terlempar oleh perisai Gam, dan gemetar hebat sampai larut menjadi partikel hijau. Beberapa goblin terkejut dengan pemandangan itu. Statistik Gam adalah B+. Ini berarti bahwa bahkan nafas naga api, yang merupakan bos dari bioma lembah, tidak dapat langsung meledakkannya. Selain itu, mantra, lindungi, Sutomu menumpuk di atasnya sehingga pukulan goblin terasa seperti pijatan baginya. Pada satu titik, dia menghadapi lebih dari 30 goblin sekaligus. Sementara itu, Emi bergegas menuju pemimpin mereka, si goblin biru, segera setelah dia menghabisi para pemanah. Itu sedikit lebih pintar dan lebih kuat daripada goblin lainnya, tetapi dengan cepat mati dan berubah menjadi permata setelah Emi memukulnya di atas kepala.
Emi segera bergegas membantu Gam. Saat Gam menembus goblin terakhir, itu berubah menjadi permata yang sama dengan yang lainnya. Dengan suara melengking yang datang dari jauh, dua gerbang hitam muncul di depan ketiganya. Bisa kita pergi? Ya, mari. Pada hari itu, Sutomo mampu mengalahkan rekor lantai sebelumnya dan mencapai lantai 21. Sebelumnya,